Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas kolam yang tadinya dibuat tanpa chamber, kemudian dibuat lagi chamber susulan di kolam ini. Baik, sebenarnya untuk cara seperti ini sudah sering sekali saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa cara pembuatan chamber susulan di kolam yang tidak mempunyai chamber sama sekali. Saya akan jelaskan di sini teman-teman, tapi sebelumnya bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini biar channel ini makin bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke videonya. Nah, jika memang ada pertanyaan bagaimana nanti jika tidak ada aliran listrik atau mesinnya mati, kemudian dipastikan bahwa airnya ini akan kembali lagi ke kolam utama. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman, jika memang pemasangan atau instalasi pipa dari kolam utama menuju chamber itu dipasang dengan benar, maka dipastikan bahwa air yang ada di chamber nantinya tidak akan kembali lagi ke kolam utama. Kemudian apakah mesin akan awet jika dipasang di kolam utama? Soalnya kan nantinya akan menghisap kotoran dari kolam utama secara langsung nih. Nah, jika memang pemasangannya seperti ini teman-teman, dipastikan bahwa nanti untuk pompanya tidak akan cepat mudah rusak. Karena untuk cara ini sudah sering saya praktekkan di kolam-kolam saya. Jika instalasi pipa seperti ini, maka dipastikan untuk kotoran yang ada di permukaan kolam seperti dedaunan atau mungkin plastik tidak akan masuk langsung ke bagian mesin pompa ini teman-teman. Nah, dipastikan bahwa untuk saringannya ini kecil sekali, kemudian yang bisa masuk hanya sisa pakan atau mungkin kotoran ikan yang mengambang atau mungkin bekas minyak teman-teman, bisa terhisap langsung ke bagian mesin ini, jadi tidak akan mudah rusak untuk mesin pompanya. Kemudian ini adalah vakum yang fungsinya nanti untuk menghisap kotoran yang ada di dasar kolamnya seperti kotoran ikan, nanti akan terhisap langsung masuk ke mesin pompa. Kemudian berapa sih kapasitas pompa yang harus dipasang dengan luas kolam sekitar 200 cm kali 180 cm dengan ketinggian kolam sekitar 80 cm. Untuk pompanya, teman-teman saya rekomendasikan untuk pasang pompa yang sedikit agak besar, menggunakan 5.800 hingga 7.000 liter per jam. Tergantung nantinya teman-teman mau menggunakan pipa penghubung ini berkapasitas berapa. Nanti ada pipa penghubung di sini yang saya pasang dua dengan berkapasitas sekitar 2,5 inch. Jadi seimbangkan saja agar di sini tidak terjadi meluber akibat nanti sirkulasi terlalu besar. Maka di sini tidak kuat, dipastikan bahwa chamber ini akan meluber teman-teman. Baik, untuk cara pembuatannya seperti ini dan pemasangannya juga seperti ini. Untuk pipanya dipasang seperti ini teman-teman, jadi menjulur ke atas seperti ini. Nah, ini dipastikan bahwa nanti jika memang terjadi mati lampu atau mesin pompanya mati, maka air yang ada di sini tidak akan kembali lagi ke kolam utama. Dan nanti untuk posisi air di chamber akan berbeda dari chamber 1 ke chamber 2, dan pasang overflow di bagian bawah seperti ini agar nanti airnya tidak seimbang di sini. Jadi sirkulasinya bagus, masuk ke bagian waterfallnya teman-teman. Kemudian jika ada pertanyaan yang di tengah itu apa? Yang di tengah ini fungsinya untuk menyangga media filter saja teman-teman nanti. Dan bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya sudah banyak di toko online yang dijual di pasaran, bahwa untuk penyangga media filter ini banyak teman-teman bisa dapatkan di marketplace juga banyak. Nanti teman-teman bisa cari untuk penyangga media filter yang sudah bolong seperti ini, dan nanti airnya akan turun ke sini. Tapi sebelum penyangga ini teman-teman bisa simpan jaring nelayan, nanti biar kotoran yang turun ke sini terurai terlebih dahulu teman-teman. Nanti dia akan terurai. Kemudian untuk chamber 2 ini bisa teman-teman manfaatkan untuk biologisnya.
sama menggunakan sekat juga di tengah. Ini fungsinya untuk menyangga media filter nantinya. Nah, teman-teman bisa simpan di bawahnya ini busa atau apapun, biobol atau bioring untuk sarang bakterinya nanti. Kemudian di sini teman-teman untuk airnya nanti, air jernihnya nanti akan naik ke sini melalui lubang-lubang ini. Kemudian teman-teman bisa simpan busa di sini. Jadi sedikit nanti akan tersaring oleh busa akuarium. Teman-teman bisa dapatkan di toko-toko akuarium terdekat. Nanti airnya akan naik seperti ini melalui pipa overflow ini. Jadi untuk pipa overflow-nya ini saya pasang 2 berkapasitas 2 inch. Saya buat seperti ini. Ini fungsinya agar nanti dia masuk ke sebelah kiri dan juga masuk di sebelah kanan seperti ini. Jadi untuk waterfall-nya nanti kelihatan bagus teman-teman. Jadi seimbang. Begitu. Mungkin sudah sedikit jelas ya cara pemasangan pipanya dari pompa. Jadi untuk pemasangannya seperti ini, menjulur ke depan terlebih dahulu, baru menggunakan pipa T untuk pipa skimmernya. Jadi untuk kedua fungsi pipa ini adalah yang pertama untuk menghisap kotoran dari permukaan kolam. Ini saya anggap skimmernya. Kemudian ini saya anggap vakumnya yang nanti menghisap kotoran dari dasar kolamnya. Jika memang teman-teman tidak memungkinkan untuk membuat sebuah sistem bottom di bagian tengah kolam ini menuju ke chamber, teman-teman bisa menggunakan sistem ini dengan menyimpan mesin pompa di bagian kolam utama. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai akhir. Semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai kolam tanpa menggunakan chamber sama sekali dan akan membuat chamber susulan seperti ini. Semoga bisa mereferensi teman-teman yang ingin membuat sebuah chamber susulan di kolam yang tidak ada chambernya. Terima kasih banyak udah mensupport channel ini. Buat teman-teman yang belum support channel ini, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar channel ini makin bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.